Lagian kita yakini, kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita yang kita sudah layangkan dan kita sudah suruhkan pada pagi hari ini. Dengan iman dan percaya kita semuanya tetap kita pegang teguh dan kita yakin Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Untuk itu, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian tentang kuasa doa yang akan disampaikan oleh Ibu Femi Sagai. Kita persilakan pada Ibu Femi untuk membawakan kesaksian. Ibu Femi tolong buka kamera dan buka mic-nya ya. Bunyikan. Sudah? Ya? Halo? Sudah Sudah, terdengar tapi sudah. kameranya belum terbuka. Kameranya ya? Di mana ya kamera? Mulai video saya. Ya. Terima kasih Selamat pagi. saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini saya boleh membawakan kesaksian. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini memang ada banyak sekali cerita kisah hidup yang kita alami. Saya sudah umur 74 tahun dan saya mengalami berbagai-bagai kisah hidup. Ada senang, ada gembira, ada susah, dan berbagai-bagai. Saya pernah menjadi ibu pendeta, istri seorang pendeta. Dan saya pernah bekerja selama kurang lebih 17 tahun melayani, mengikuti pelayanan. Tetapi saudara-saudara sekalian, pagi ini saya mau bercerita mulai dari saya kecil. Saya waktu kecil, pada waktu itu, di tahun 1964, ada KKR di Gereja Telap oleh pendeta Kolibu. Pada waktu itu, mama, kakak, dan saya sering pergi ke ceramah di KKR. Ada bangsal yang sudah dibuat. Setiap malam kami pergi, hadir. Papa juga kadang-kadang dia hadir, tetapi dia hanya tinggal di jalan. Dia tidak masuk ke dalam bangsal. Ada banyak sekali pengunjung yang hadir di sana. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, pada akhir dari ceramah daripada pendeta Kolibu ini, mama saya dibaptis. Pada waktu mama saya dibaptis, saudara-saudara sekalian, papa saya mulai marah-marah dan marah sekali dengan keputusan yang mama saya sudah ambil. Oma juga, Oma Dora Kinangon. Pada waktu itu dia penatua di gereja Gemim. Dia juga tidak senang dengan keputusan yang mama saya sudah ambil dibaptiskan dan sudah dibaptis. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu oleh karena Oma Dora ini dia penatua di Jemaat Gemim Telap, jadi dia malu dengan keputusan dari mama saya. Tetapi mama saya ini tetap sabar dan sabar menghadapi semua tantangan yang dihadapi, yang kami hadapi. Pernah sekali saudara-saudara sekalian,
Oleh karena Papa selalu menghalangi kami apabila kami mau ke gereja. Pernah sekali, saudara-saudara, Papa saya membakar baju-baju gereja mama saya di hadapan kami anak-anak. Dia bakar, tetapi mama saya tetap sabar. Sabar, dan kami selalu setia di gereja. Berjalanlah waktu ke waktu, dan saya pada waktu itu sudah umur 8 tahun. Ada lagi KKR tahun 1966, ada lagi KKR di Desa Telap oleh pendeta A.T. Rompas. Saudara-saudara, pendeta A.T. Rompas ini adalah papa ayah dari Ibu Deborah Tinangon, Ibu Deborah Rompas Tinangon Rompas, Bapak Michael Tinangon. Ayah mereka ini membuat ceramah di Telap. Saudara-saudara sekalian, pada akhir dari ceramah dari pendeta A.T. Rompas ini, saya dibaptiskan. Saya dibaptiskan di sungai, di Danau Tondano. Saudara-saudara sekalian, papa saya terus marah dan marah. Dia marah, hampir setiap hari dia marah-marah. Ada-ada saja dia marah. Kami ketakutan. Pada satu kali, papa saya pergi ke kebun. Dia pergi di kebun, dia masak di kebun. Pada waktu dia pulang, dia bawa, saudara-saudara sekalian, ikan masak di bambu, isi di bambu. Tetapi sayang ikan itu adalah ikan babi B2 dan tikus. Malam-malam dia suruh kami makan ini makanan yang dia sudah masak di kebun. Memang kelihatannya enak, karena sebelumnya kami sudah sering makan. Tetapi pada waktu itu, papa bilang, ayo makan ini. Ini ikan. Mama saya bilang, tidak boleh makan. Tuhan larang, Alkitab melarang kita makan ini, makanan haram. Saudara-saudara sekalian, pada malam itu juga, di atas meja bundar, ada makanan. Banyak makanan yang sudah ada di atas meja. Oleh karena papa saya marah, kami tidak boleh makan. Meja itu papa angkat, dia balikin. Dan semua makanan-makanan berserakan di lantai. Pada waktu itu kami ketakutan. Mama, kakak saya, dan saya ketakutan. Dia terus marah dan marah dengan berbagai cara. Saudara-saudara, satu sore, mama saya bilang begini, Poni, Femi, ayo kita jalan pergi ke Tandengan. Berjalanlah kami dari Telap menuju ke Tandengan. Kami pergi di satu rumah yang ada di atas gunung, di dekat gereja Tandengan. Di sana ada rumah, ada 2 omak yang tinggal di sebuah rumah, omak Sepang. Kami mampir di situ. Sudah malam kami tidak pulang rumah. Sudah malam, larut malam kami tidak pulang. Kami tinggal di rumah itu, di kamar, masuk di kamar. Tiba-tiba saudara-saudara sekalian, ada orang mengetuk pintu. Pada waktu omak ini buka pintunya, dia lihat papa saya yang sedang di pintu. Papa dari Telap berkendara, kami waktu itu punya roda seperti bendi dan roda kuda
Dia pergi di tandengan dengan roda kuda. Pintu dibuka, Oma buka, lalu tanya, ada di sini istri saya dan anak-anak. Kami ada di kamar, saudara-saudara, dengan gemetar, takut. Oma ini bilang, tidak, tidak ada. Ini papa ini, dia langsung keluar, dia turun dari rumah, dia pergi ke rodanya, dan dia pulang gelap. Setelah dia pulang di gelap, kami tidur di tandengan. Dan keesokan harinya, paginya, kami pergi dengan bus, mobil menuju ke Tondano, dan dari Tondano ke Manado. Dengan bus Uluna dulu pada waktu bus besar. Kami ke Manado. Di Manado, kami tinggal di Makeret dengan saudara. Tinggal di Makeret. Karena kami tinggal di Manado, di Makeret, kami bergereja di gereja Advent Tikala Manado. Bergereja di Tikala Manado, berjalan kaki dari Makeret. Tapi dengan gembira dan senang hati oleh karena banyak teman-teman. Dan akhirnya saya sekolah di SD Advent Tikala Manado. Sudah tamat SD dan tamat SMA, SMP, saya sekolah lagi di Manado. Akhirnya saya sekolah di Manado, di Tikala, di SMP Tikala, dan pada SMP Tikala, Manado. Lulus SMP Tikala, saya SMA di Manado. SMA di Manado dan selalu bergereja di Jemaat Tikala. Dan akhirnya saudara-saudara saya dipilih menjadi sekretaris sekolah sahabat di Gereja Advent Tikala Manado. Dan kakak saya menjadi sekretaris pemuda Advent di Tikala. Saya sudah tamat SMA. Pada waktu saya tamat SMA, saudara-saudara, saya rindu. Saya mau masuk Polwan atau Kowat. Ada yang mau bantu saya supaya saya bisa masuk, supaya saya bisa lulus di Kowat atau Polwan. Tetapi saudara-saudara sekalian, rupanya Kowat atau Polwan itu tidak bisa saya masuk di sana. Saya bergereja terus dan setia di gereja Ranotana, di gereja Tikala Manado. Oleh karena saya tidak jadi masuk Kowat atau Polwan, suatu hari saudara-saudara sekalian di gereja Advent Tikala Manado, ada rombongan dari literatur evangelis dan bergereja di gereja Tikala dan mengajak kami anak-anak muda bisa bergabung dengan evangelis literatur dari gereja Tikala, di gereja Tikala Manado. Pada waktu itu saudara-saudara sekalian, saya masuk dan saya diundang. Lalu kami pergi. Saya mengikuti grup canvas yang diadakan di mana-mana. Dan yang memimpin kami pada waktu itu adalah seorang pendeta muda yang ganteng, baik hati. Saya berkenalan dengan dia, pendeta muda ini. Pada waktu itu, saya sudah masuk menjadi kolportiur dan masuk rumah, keluar rumah.
berjalan bersama-sama. Saya kadang-kadang berpasangan dengan teman, ada Ellen Sangari, ada Lili Saronsyong. Kami bekerja di Air Madidi. Saudara-saudara sekalian, setelah saya berkenalan dengan pendeta muda ini, dia baik hati, ganteng, berperangai yang baik, manis budi lagi. Dengan tidak terlalu begitu lama kami berkenalan, dan akhirnya saya bertunangan dengan ini pendeta muda ini. Sudah bertunangan saudara-saudara saya dengan pendeta muda ini. Saya tidak terpikir kalau saya nanti akan menjadi istri pendeta. Akhirnya saudara-saudara sekalian, kami menikah di gereja Advent Tikala Manado. Sudah menikah dan kami ditugaskan melayani jemaat Tanah Wangko. Kami ditempatkan di Tanah Wangko. Dengan gembira, setia, dan bahagia, kami bekerja di Tanah Wangko. Dan pernah waktu itu saya diangkat menjadi bendahara di gereja Tanah Wangko. Dari jemaat Tanah Wangko, kami dipanggil pergi ke Tomohon di kantor daerah Tomohon, bagian penerbitan. Di sana kami bekerja dan ditempatkan di perumahan pendeta. Kami tinggal di sana dan saya berkenalan banyak dengan tetangga. Dari Tomohon kami dipindahkan lagi ke Manado di kantor Uni. Di penerbitan kantor Uni. Saya di kantor Uni pada waktu itu, saya bekerja juga sebagai metron. Kerja di dapur di kantor Uni. Bertahun-tahun di kantor Uni Manado, kami dipindahkan lagi, saudara-saudara sekalian, ke percetakan Advent di Bandung. Kami sekeluarga waktu itu pindah di Bandung. Kesetiaan, kebahagiaan selalu ada di rumah tangga kami. Di IPH di Bandung, di percetakan, saya juga bekerja sebagai pemeriksa buku. Dari rumah sakit, dari percetakan Advent, saya pindah bekerja di rumah sakit Advent Bandung. Kami tetap setia di gereja dan kebahagiaan selalu meliputi rumah tangga kami bersama dengan anak-anak. Anak-anak waktu itu sudah mulai besar, dan selalu kami ajarkan agar supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, yang takut kepada Tuhan. Dan kami selalu memuji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di samping saya kerja di percetakan, lalu pindah di rumah sakit, saya tukang jahit. Saya mempunyai keahlian yang bisa menjahit model baju apa saja. Saya pernah menjahit baju seragam Bakti Wanita Advent, BWA, Sekota Madya Bandung, begitu banyak.
Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kebahagiaan rumah tangga, di tengah-tengah kebahagiaan dan kesetiaan kami di dalam pekerjaan, di pekerjaan Tuhan, ada seorang ibu datang ke rumah, minta tolong antarkan dengan mobil kami ke toko mebel. Saya katakan kepada ibu ini, beberapa waktu yang lalu kami juga barusan membeli meja makan, setelan meja makan. Hanya pergi begitu aja, dan semua barang-barang itu diantar langsung ke rumah kami. Jadi saya bilang sama ibu itu, tidak perlu membawa mobil dari rumah, dan nanti dianterin, mereka antar ke rumah. Tetapi saya kurang tahu apa itu dianterin atau tidak, saya tidak mengetahui kelanjutannya. Saudara-saudara sekalian, di waktu kebahagiaan dan kesetiaan bergereja di gereja Tuhan, berbakti, tiba-tiba saudara-saudara sekalian ada badai datang menimpa, memporak-porandakan rumah tangga kami. Tuhan, pada waktu itu saya bekerja di rumah sakit. Tetapi hati dan pikiran tidak tenang oleh karena saya melihat ada sesuatu yang tidak baik. Seseorang ini datang, dia merusak bahtera rumah tangga bahagia kami. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa dan puasa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan rumah tangga kami. Saya berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Bergereja dengan setia. Tetapi saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Wanita itulah yang menggoda, merusak bahtera rumah tangga kami. Hancur berantakan. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian berpisah. Saya hidup sendirian. Pernah ada seorang dokter, pernah ada seorang pendeta juga ingin berdampingan dengan saya. Tetapi hati ini dengan sabar menunggu. Mungkinkah kita akan boleh bersatu lagi? Akhirnya saudara-saudara sekalian, bersatu lagi tidak mungkin itu terjadi. Saya sendirian. Harapan bersatu lagi tidak mungkin. Akhirnya saudara-saudara sekalian, saya pergi ke Jakarta dan saya pernah bekerja di satu perusahaan saudara saya, perusahaan dari Desi Tinangon. Saya bekerja di sana dan tinggal di Tanah Abang. Akhirnya perusahaan yang saya bekerja itu ada sesuatu dan akhirnya sementara waktu tidak berjalan. Akhirnya saudara-saudara sekalian, saya pulang Manado. Barang-barang saya, ada tetangga yang mengambil semua barang-barang saya. Kata tetangga ini nanti dia bayar. Tetapi saudara-saudara sekalian, semua barang-barang
alat perabot rumah tangga tidak dibayar sampai saya pulang Manado. Tetapi saya pikir nanti Tuhan kasih saya barang-barang. Barang-barang saya saudara-saudara waktu dulu ada Pyrex. Jadi memasak dimasukkan di atas kompor atau di apa itu, belanga itu, dan langsung lagi ditaruh di atas meja. Barang-barang saya yang agak bagus. Sudah berpindah di tetangga rumah saya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, sampai saya berangkat pulang Manado, itu tidak ada, tidak dibayar, tetapi saya ikhlaskan kepada mereka. Nanti Tuhan mengganti yang lebih baik. Akhirnya setelah saya sudah pulang Manado, saya pernah di Jakarta, saudara-saudara sekalian, sebelum saya pulang Manado, saya tinggal di rumah Ibu Deborah Tinangon dan Michael Tinangon, Ibu Deborah Rompas dan Michael Tinangon di Depok. Saya tinggal di sana. Saya tidak mempunyai income apapun. Mohon maaf, Kami 5 menit lagi Ibu Femi. Ya, lalu kami bergereja di MT Haryono. Saudara-saudara sekalian, di dalam kesetiaan dan setia saya di dalam berserah kepada Tuhan, akhirnya saya pulang di Manado. Saya pulang Manado, saudara-saudara, saya tinggal di saudara. Kami ada punya rumah tinggal, rumah cukup lumayan, rumah mama, papa, dan kakak saya di kampung Telap. Dan akhirnya rumah ini, saudara-saudara sekalian, dipindahkan ke Manado. Diangkat dan dipindahkan ke Manado. Dan kami tinggal di Manado, bergereja di gereja Tikala. Saudara-saudara sekalian, akhirnya karena saya sudah menikah dengan seorang pendeta, jadi saya menjadi istri pendeta, dan sudah pulang ke Telap. Saya hidup berkebun, dan apa saja saya bisa kerjakan. Saya suka menjahit juga. Mesin-mesin cukup banyak saya sediakan. Saudara-saudara sekalian, pada suatu hari saya sendirian di Telap, di rumah saya di Telap sini. Ada satu bapak bekas ketua jemaat di Telap. Dia datang kepada saya di waktu pagi. Femi, kamu tidak boleh tinggal sendirian, Femi. Sebaiknya kamu punya teman hidup. Saya diam aja, lalu dia bilang, saya mau pergi ambil dia, dan Femi berkenalan dengan dia. Saya bilang, jangan. Saya ikuti dia naik di motor. Saya bilang, jangan Bapak Rudi, jangan. Dia pergi aja dengan sepeda motornya. Tidak lama kemudian, saudara-saudara, dia datang dan sudah membawa bapak ini di pondok saya di Telap sini. Pada waktu dia bawa, saya di pondok, dia datang di pondok, dan dia lihat-lihat ini pondok saya ini sudah mau rubuh karena tiang-tiangnya sudah lapuk, sudah lama. Akhirnya saudara-saudara sekalian, pada waktu dia lihat ini pondok saya ini sudah lapuk dan perlu diperbaiki, dia bilang, saya akan perbaiki pondok ini dan bikin dia jadi bagus. Saudara-saudara sekalian, saya tertarik dan saya mengikuti, melihat
bagaimanakah Bapak ini? Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya berkenalan dengan Bapak ini dengan sungguh-sungguh, dan Bapak ini siap membantu merenovasi akan pondok saya ini. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kami tinggal bersama. Kami sudah tinggal bersama, dan dia mulai perbaiki ini pondok. Jadi kuat. Kami sudah tinggal bersama, ada seorang kolportir, teman saya, Rahel. Dia datang di pondok, dia datang. Mohon maaf, Lalu, Ibu Femi ya, mungkin sudah? bisa memberikan Ya, kesimpulan karena ya, waktunya sudah. ya. Jadi kesimpulan saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita ini, kita mengalami berbagai kisah dan cerita hidup. Pernah saudara-saudara sekalian saya berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan tinggalkan aku? Tuhan, mengapa Tuhan biarkan ini terjadi kepada saya? Sedangkan saya setia kepada Tuhan, setia memberikan perpuluhan. Saya dikasih uang, berapapun saya sisihkan. Sebagian apa yang Tuhan punya. Dan ada envelope tertentu untuk mengisi persembahan yang Tuhan punya. Tuhan, kenapa Tuhan tinggalkan saya dan Tuhan tidak mendengar doa saya? Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini, kita memang mengalami berbagai-bagai. Tetapi saudara-saudara sekalian, mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengalami pengalaman seperti yang saya alami. Mungkin kita kecewa dan stres dengan berbagai-bagai. Tetapi saudara-saudara sekalian, akhirnya di dalam kebimbangan yang luar biasa yang saya hadapi, malaikat Tuhan datang berbisik di telinga saya. Femi, jangan kamu takut. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan akan menuntun dan memberkati kamu. Saya menjadi kuat, saudara-saudara sekalian. Saya menjadi kuat dan setia lagi. Hampir pernah, saudara-saudara sekalian, saya mau meninggalkan gereja. Saya pernah ada seorang bapak haji juga yang pernah mau mendampingi saya, tetapi saya takut meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam hati dan pikiran saya, mungkin pada satu waktu saya rindu supaya saya bisa bertemu dengan anak-anak saya dan bertemu dengan bapak dari anak-anak ini di satu waktu. Tetapi saya rindu dan pasti kami akan ketemu di surga nanti. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup di dalam kesaksian saya ini, mari kita baca di dalam Alkitab sebagai penutup kesaksianku ini. Di dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampuni seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu dari perbuatan yang demikian. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita mempunyai hati yang tulus untuk mengampuni saudara-saudara kita atau keluarga kita atau suami kita yang pernah menyakiti hati kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kegembiraan, hati yang senang dan gembira dan kebahagiaan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, saya sekarang ini tidak lagi sendirian dan saya mempunyai seorang sahabat, seorang teman yang bisa menemani saya di Pondok Telap ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah mendengar akan kesaksian saya ini. Bisa menguatkan hati kita apapun yang terjadi di dalam hidup kita.
kita tetap setia bergantung kepada Tuhan melalui doa, Tuhan pasti akan selalu memberikan jalan yang terbaik di dalam segala perkara yang terjadi kepada kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudara semua sudah mendengar kesaksian saya ini, boleh membawa kekuatan iman kita tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima Amin. kasih Amin. Ibu Femi. Amin. Terima Tetap kasih. semangat. Terima Kak kasih Femi. Ibu Femi yang sudah memberikan kesaksian yang sangat luar biasa dan sangat menguatkan buat kita semuanya. Bagaimana Ibu Femi yang tetap setia memegang teguh iman dan kepercayaan Ibu Femi kepada Yesus hingga saat ini, karena kiranya Ibu Femi selalu diberkati dan dipimpin Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Heski Wauran, dan di akhir firman Tuhan Pendeta Heski akan sekalian doa tutup dan doa berkat. Untuk itu kami persilahkan Pendeta Heski. Mari berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai bagian akhir dari rangkaian pertemuan kami pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, selamat pagi bagi kita semua. Saya bersyukur untuk waktu yang sudah diberikan kesempatan. Doa-doa dan kesaksian adalah bagian yang utama juga, bagian yang penting yang boleh kita ikuti pada kesempatan pagi ini. Dan beberapa waktu ke depan saya menghargai waktu saudara-saudara untuk beraktivitas ataupun kegiatan yang lain. Bagi yang ingin untuk beberapa menit ke depan mendengarkan renungan, terima kasih. Kalaupun saudara-saudara juga harus meninggalkan Zoom ini oleh karena kegiatan, juga Tuhan memberkati saudara-saudara. Jalan hidup yang berubah, ini adalah bagian dari renungan pada pagi hari ini. Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah, ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, kalau sebentar kita akan lihat ayat ini. Kalau kita lihat Efesus pasal 4, Rasul Paulus memberikan paling tidak ada 4 bagian penting yang terbagi di dalam pasal ini, yaitu berjalan di dalam kesatuan, berjalan dalam kesatuan dengan roh. Kemudian mereka yang berjalan dalam kesatuan bersama dengan roh itu akan mempraktikkan ataupun mendapatkan karunia roh dan mempraktikkan karunia roh itu. Itu adalah bukti bahwa orang-orang tersebut, pribadi-pribadi tersebut adalah memiliki hidup baru. Itu bagian ketiga dari Efesus pasal 4. Hidup baru itu yaitu hidup bersama dengan Yesus. Dan bagian terakhir dari Efesus pasal 4 yang akan kita lihat ayatnya, yang sudah kita lihat dan kita menjadi renungan pagi ini adalah untuk tidak menggunakan Roh Kudus. Ini ya, Roh Kudus. Ini ada kesalahan penulisan. Atau hidup di dalam roh. Mari kita lihat bagian akhir, karena temanya adalah pengampunan. Jadi ingat, 4 bagian ini Efesus pasal 4, orang yang hidup baru, orang yang hidup dalam roh, mempraktekkan karunia roh, karena kisah para rasul kisah para rasul katakan orang yang menerima Tuhan, bertobat, mendapatkan karunia roh. Orang yang satu dengan Tuhan, satu dengan roh, memiliki karunia roh, hidup berjalan dengan Yesus. Salah satu yang diterima adalah, dan amaran adalah ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya tidak tahu kenapa kata tetapi yang digunakan, karena ayat 32 itu adalah bahagian dari 32 ayat dalam pasal 4 buku Efesus.
Jadi sebenarnya itu bukan tetapi seolah-olah kata-kata sebelumnya itu tidak penting. Kalimat sebelumnya itu tidak penting. Tetapi hendaklah dan seterusnya itu merupakan lebih baik dibaca dengan cara and be kind to one another dan juga menjadi baik, ramah satu dengan yang lain, penuh kasih mesra dan mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Kalau saudara-saudara kita perhatikan, kata mengampuni di sini ini seperti eh, ya melatih kasih karunia. Ingat tadi gambaran besar dari Efesus pasal 4 bagiannya yang lain adalah mempraktekkan buah roh. Jadi mengampuni itu adalah exercise grace, melatih, mempraktekkan kasih karunia. Dan mengampuni itu kata yang dipakai di sana itu adalah secara cuma-cuma menunjukkan kebaikan freely, secara cuma-cuma memberikan. Dan kalau saudara perhatikan, ada kan orang memberikan sesuatu dengan cara yang tidak sopan. Ketika kata forgiving ini ditunjukkan, mengampuni ini ditunjukkan dengan give freely with hand, itu cara yang paling sopan untuk memberi sesuatu. Jadi pengampunan itu adalah diberikan dengan cara yang sopan, dengan cara yang tepat. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang memberikan sesuatu karena dia tidak sopan, dia berikan dengan tangan yang harusnya mungkin tidak cocok, atau bahkan ada yang memberikan dengan cara menggeser dengan kaki, memberikan dengan kaki, gestur-gestur yang tidak mencerminkan adat kesopanan. Tetapi ketika diceritakan bahwa pengampunan itu, forgiving, mengampuni itu diberikan dengan tangan, itu mau menunjukkan bahwa orang yang memberikan pengampunan itu memberikan dengan rasa sopan, hormat, dan dengan bebas. Dia memberikan. Itu artinya mengampuni. Mengampuni. Kalau mungkin kita berat selama ini tidak mengampuni karena memberikannya dengan tangan yang tidak sopan. Memberi memberi pengampunan dengan cara yang tidak sopan. Memberi pengampunan dengan cara yang tidak sopan itu bahagian lain dari Efesus pasal 4 ayat 32 adalah memberi pengampunan dengan tidak sungguh-sungguh. Itu cara memberi pengampunan yang tidak sopan. Ketika penulis Alkitab dalam hal ini Rasul Paulus mengatakan memberikan pengampunan dengan with hand, itu dengan sopan, saudara. Jadi kalau kita memberi pengampunan dengan cara yang tidak sopan, itu berarti masih ada bekas di dalam hati kita atau kita tidak memberikan pengampunan dengan baik. Dibaca demikian bahwa pengampunan itu harus proper, pengampunan itu harus sopan, pengampunan itu harus membebaskan kita dan membebaskan orang yang diampuni. Mengampuni itu adalah juga mempraktekkan karunia roh, kasih karunia Tuhan. Dibaca seperti ini dalam rangkaian Efesus pasal 4, maka bahagian pertama Efesus pasal 4, orang yang berjalan di dalam roh, orang yang mempraktekkan karunia roh, orang yang hidup baru, manusia baru, hidup bersama Yesus adalah orang-orang yang mau mengampuni. Kalau belum mengampuni dengan sopan, kita tidak hidup di dalam roh, saudara. Kalau kita tidak mengampuni dengan tepat, kita tidak mempraktekkan kasih karunia itu. Kalau kita tidak mengampuni dengan cara yang terbaik, kita belum menyatakan bahwa kita hidup baru di dalam Yesus. Kalau kita, ini yang lebih dramatis lagi bagi saya ketika membaca ini, di dalam ayat yang ke-30, saudara-saudara perhatikan ayat 30. Ayat 30 katakan seperti ini. Dan jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan, ya, yang mana memeteraikan untuk penebusan. Jadi, dan ada yang bisa buka suara.
Apa dosa yang tidak dapat diampuni? Kata Tuhan Yesus di dalam Injil. Dosa apa yang tidak dapat diampuni? Dosa mendukakan Roh Kudus. Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 30, mendukakan Roh Kudus itu adalah ketika kita mengampuni tetapi dengan cara yang tidak sopan, tidak tepat. Atau dengan kata lain, tidak mengampuni. Orang yang tidak mengampuni dengan cara yang tepat adalah orang yang mendukakan Roh Kudus. Ayat 30 katakan, saudara-saudara, kalau kita mengampuni dengan cara yang terbaik, cara yang sopan, kita punya jalan hidup berubah. Nelson Mandela, kita kenal dia bersama-sama 27 tahun. 27 tahun ada di penjara. Disiksa secara mental, fisik. Waktu dia keluar dari penjara, dia katakan seperti ini. Jika saya keluar dari penjara dengan kebencian, maka saya masih menjadi tahanan. Saudara, mungkin kita masih ada yang menjadi tahanan sekarang ini. Kita bebas beraktivitas, tetapi saya masih menjadi atau kita masih menjadi tahanan dari kebencian yang tidak mau kita lepaskan. Kepahitan, pengampunan yang kita tidak berikan dengan cara yang tepat. Maka dari itu, untuk merubah cara hidup kita, mengampuni itu harus sungguh-sungguh, harus dengan dengan cara yang sopan, itu akan membebaskan kita terlebih dahulu. Corrie ten Boom, kita tahu bersama juga dia ya. Eh, dia keturunan menyembunyikan orang Yahudi ya dari saat Holocaust, dan ketika ia dan keluarganya ditangkap oleh Nazi. Saudaranya meninggal di kamp konsentrasi, dan ketika mereka setelah selesai perang, Corrie ten Boom ini bertemu dengan mantan penjaga camp yang pernah menyiksa mereka, yang mengakibatkan saudaranya meninggal. Dan mantan penjaga ini bertanya kepada Corrie, memohon sesuatu. Corrie, Tuhan telah mengampuni saya. Maukah Anda mengampuni saya? Dan ini yang dikatakan Corrie ten Boom, saat saya memilih mengampuni, kasih Tuhan mengalir melalui saya. Mengampuni dengan cara yang terbaik. Jadi mengampuni sering dimulai dengan taat-taat kepada Tuhan, bukan dengan perasaan. Kalau kita mau ikut, kalau kita mau baper, mau bawa perasaan kita, tidak akan ada itu pengampunan. Tidak akan ada itu pengampunan yang sungguh-sungguh, yang pengampunan yang tepat, yang sopan, yang benar. Tahun 2015 di South eh, Carolina ada Emmanuel African Methodist Episcopal Church, em, gereja orang berkulit hitam di sana. Terjadi penembakan, 9 orang mati. Itu ketika mereka ada sedang Bible study. Bible study. Kemudian di antara yang mengikut Bible study itu ada seorang anak muda namanya Dylan Roof. Em, dia mengikuti, tapi satu kali dia tidak setuju dengan argumen ataupun pandangan beberapa orang tersebut, dan dia mengatakan ketidaksetujuannya. Terjadi debat, dan dia menembakkan eh, senjatanya. 9 orang meninggal. Ada satu orang yang kena tembak juga, tapi tidak meninggal karena berhasil ditolong. Seluruh keluarga korban pada akhirnya mengatakan memaafkan Dylan Roof ini. Jadi pengampunan itu juga adalah kesaksian yang paling kuat tentang kasih Tuhan di dunia yang penuh kebencian. Ada banyak. Kita dengarkan kesaksian pagi hari ini, ada begitu banyak kesaksian bagaimana pengampunan itu. Dan kadang-kadang juga orang itu sakit karena menahan pengampunan dengan cara yang tepat. Satu kali ada research dari John Hopkins Hospital ini mengatakan eh, studi ini mau menyatakan bahwa pengampunan itu kesehatan kita itu tergantung pada on it itu forgiveness. Eh, ada masalah-masalah saudara-saudara bisa lihat di sini. Intinya yang bagian bawah, forgiveness
Bagaimanapun juga itu katanya meredahkan stress levels, ya, calm stress levels, leading to improve health. Itu menuntun, membimbing, memimpin kepada kesehatan yang lebih baik. Research yang lain atau jurnal yang lain, jurnal yang diberikan oleh BMC Journal, Forgiveness of Others and Subsequent Health and Well-being in Mind Life, a longitudinal study on female nurses. Dia katakan seperti ini, pengampunan selalu dihubungkan dengan improve, pengembangan dari kehidupan psikologi yang lebih baik dan meredahkan stres secara psikologis. Bagian discussion, saudara-saudara bisa lihat, studi ini mau menunjukkan bahwa pengampunan merupakan aset, satu aset kesehatan yang dapat mempromosikan, memperkenalkan perkembangan dari kesehatan mental dan psikologi yang lebih baik, katanya. Jadi orang kalau masih tidak memberikan pengampunan dengan cara yang tepat, akan ada masalah. Jurnal yang terakhir, National Library of Medicine, saudara-saudara bisa akses ini, Forgiveness, Stress, and Health. Dikatakan level dari pengampunan, stres, mental, kesehatan fisik, menunjukkan perubahan yang signifikan, ya, di setiap waktu. Bagian konklusi, saudara perhatikan. Studi ini adalah merupakan bagian pertama, yang pertama menyiapkan gambaran yang berkembang tentang menunjukkan bahwa ketika ada seseorang menunjukkan the greater forgiveness, itu dihubungkan dengan less stressed. Dan dalam hal yang lain, itu mental health yang lebih baik, katanya. Jadi saudara, ada hubungan ketika kita rilis pengampunan with hand, sekarang with hand, pengampunan yang tepat, itu akan merendahkan level stres kita dan mental health kita akan lebih baik. Beberapa kutipan sebagai penutup bahagian ini adalah, kita tidak dapat menerima pengampunan dari Allah jika kita tidak memiliki roh pengampunan terhadap orang lain. Itu juga dikatakan, ya, ampunilah kami sebagaimana kami telah mengampuni. Bagian yang lain Injil katakan, ampuni orang lain karena Bapamu tidak akan memberikan pengampunan. Buku yang lain mengatakan, semangat pengampunan adalah semangat Kristus. Ingat, mengampuni bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi pagi ini Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan, mengampuni with hand, dengan cara yang tepat, sopan. Sopan itu dalam artinya cara yang tepat. Jika kita tidak memilikinya, kita bukan miliknya. Jika kita tidak memiliki semangat mengampuni, kita tidak memiliki semangat Kristus. Roh yang tidak mau mengampuni menutup hati dari kasih Allah dan membawa kegelapan dalam jiwa. Makanya kalau orang tidak mengampuni dengan tepat, dengan cara yang benar, hidupnya penuh dengan kegelapan di dalam jiwa, tidak terlihat mungkin, tapi dia bisa mengetahui, oh pendeta sulit mengampuni. Atau oke, saya akan mengampuni kalau dia datang minta maaf gitu ya. Dia datang minta maaf, baru saya berikan pengampunan. Tuhan Yesus tidak tunggu kita kirim surat ke surga untuk dia datang. Nggak, dia datang lebih dulu untuk sebagai pengampunan. Makanya buku ini mengatakan seperti ini. Kita harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita meskipun mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Rilis. Saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya hanya mau mengatakan kepada kita, pengampunan itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi memberikan pengampunan dengan cara yang sopan atau dalam cara yang tepat. Apa itu cara yang tepat? Kita memberikan dengan hati kita. Berat, sangat berat, saudara. Sangat berat.
Waktu tidak cukup untuk kita atau mau menceritakan semua hal. Sangat berat, sangat berat. Tetapi Yohanes pasal 15 ayat 5 katakan, kalau di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hanya bisa tinggal dengan Yesus. Ingat Efesus pasal 4, orang yang hidup baru adalah rela mengampuni dengan tepat. Orang yang hidup bersama Yesus adalah orang yang mau mengampuni dengan tepat. Orang yang hidup bersama dengan Roh adalah orang yang mau rilis pengampunan dengan tepat. Dan orang yang telah hidup dalam Roh tentu tidak mau mendukakan Roh. Bagaimana cara mendukakan Roh? Nggak usah mengampuni, saudara. Ya, kita sudah tahu. Yesus katakan dosa yang tidak dapat diampuni apa? Dosa mendukakan Roh Kudus. Pagi ini mungkin kita diingatkan. Saudara-saudara mungkin sudah tahu. Saya yang mengingatkan. Salah satu hal yang mendukakan Roh Kudus adalah kita tidak memberikan pengampunan dengan tepat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Amin. Tuhan. Terima kasih Amin, pendeta. amin. Makasih Amin. pendeta. Terima kasih pendeta. Amin. Pendeta sekalian doa tutup dan doa berkat, pendeta SK. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau yang berkuasa di alam semesta. Engkau yang mengajak kami untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti. Bahkan sebelum mereka meminta. Berat itu Tuhan. Dan kekuatan kami sebagai manusia tidak bisa. Tapi pagi ini kami diberikan informasi pengalaman Rasul Paulus ketika dia ada di penjara di Roma. Dia mau mengatakan bahwa dia tidak mau mendukakan Roh Kudus. Itulah sebabnya panggilan akhir kepada orang-orang yang telah hidup di dalam Yesus adalah mau memberikan pengampunan dengan cara yang tepat. Bantu kami Tuhan jikalau kami masih ada hal yang menahan untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang melakukan hal yang tidak menyenangkan, bahkan menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kami, menghilangkan segala sesuatu yang kami punya, menghilangkan kehidupan orang-orang yang kami cintai. Kami mau melepaskan itu dan memberikan kepada mereka. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan, supaya Engkau dapat melakukan itu melalui kami dan untuk kami dan untuk mereka juga yang ada di luar sana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Amin, puji Kasih, Tuhan. Terima kasih Rizky. pendeta. Amin. Terima kasih pendeta Heski yang sudah membawakan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada Ibu Femi yang sudah melayani, sudah membawakan kesaksian pada pagi hari ini juga, dan pendeta James yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan dan dalam pelayanan di mana saja kita berada. Sebelum kita berpisah, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Kami tetap mengundang seluruh partisipan dalam doa subuh program Early Morning Prayer Outreach Ministry pada hari Selasa depan, dan di jam dan link Zoom yang sama, dan kita akan dilayani oleh pendeta Cherry Kowimbin yang akan menuntun kita dalam prayer circle dan yang akan membawakan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Alfian Sadondang. Dan pada Senin depan Outreach Ministry tetap mengundang saudara-saudara untuk hadir kembali dalam Bible Study Outreach Ministry jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat secara online Zoom, dan topik dari pelajaran kita adalah mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang akan dibawakan oleh pendeta James Situmorang. Pastikan saudara
hadir pada jam 7 malam untuk mendalami firman Tuhan. Demikianlah pengumuman kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa kembali dalam program Outreach Ministry berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih, Terima kasih Terima buat kasih, beraktivitas. Terima kasih Bu Femi. kasih kita Terima semua. kasih Semuanya. Jali Lengkong. Aktivitas, Terima iya. kasih semua, Terima terima kasih. kasih. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Tuhan Selamat berkati kita beraktivitas. semua. Amin. Izin keluar ya. Silakan host. Terima kasih Iya, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada hari Jumpa Selasa lagi, depan. Tuhan berkati. Amin, amin. Selamat pagi semuanya. Dadah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.